bagaimana kita cara mencari pelanggan, apa tahapnya, ikuti terus videonya, jangan lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di channel Solusi Tank. Saya mau membahas cara buka usaha gorengan untuk pemula yang berikutnya, yang kedua ya. Terus dulu. Di sini saya bukan termasuk untuk pamer ataupun sok tahu. Di sini saya membagikan pengalaman pribadi saya untuk ada untuk panjenengan semua, dan apabila ada yang salah tolong diingatkan, ataupun ada sedulur yang tidak sependapat dengan saya tolong terus diremaja. Semoga tip ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk saya juga, untuk kita semua. Dan sebelum memulainya, saya doakan Panjenengan Joyo semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang melimpah dan tentunya berkah. Amin. Kemarin saya sudah bahas bagaimana pengalaman untuk memulai usaha. Langkah selanjutnya, setelah peralatan lengkap, komplit, tempat sudah ada, jangan tunggu lama-lama, langsung kita berangkat. Biarpun perasaan kita malu, campur grogi, takut, tetap pada niat awal kita. Lawan perasaan takut, malu, grogi, atau perasaan negatif lainnya. Berikutnya, tentukan jam berapa kita mau buka dasar. Suatu misal kita jam 3 mulai dasar, jam 3 kita mulai, maka dari awal kita buka jam 3, besoknya lagi harus jam 3. Jangan sekarang jam 3 sore, besoknya jam 4, besoknya lagi jam 3. Kita itu masih pemula, kita masih awal dalam usaha ini, maka kita dituntut untuk konsisten dari segi jam atau waktu. Oh ya dulur, sebelum berangkat jangan lupa berdoa terlebih dahulu, itu yang paling penting. Dan ada lagi yang lebih penting, kita minta doa restu sama orang tua kita sebelum berangkat dari rumah, orang tua kita kandung maupun mertua kita, harus kita minta doanya, karena doa orang tua kita itu yang akan membawa kita kesuksesan di kelak kemudian. Karena dia tahu gendong kok. Setelah doa restu kita dapatkan dari orang tua kita, tugas kita harus langsung berangkat ke TKP. Selanjutnya kita goreng
kita buat menu-menu yang ada. Sebagai contoh, misal menu kita ada tahu petis, tahu isi, mendoan, pisang goreng, dan lain-lain. Langsung kita goreng semua menu-menu tersebut, terus kita pajang di gerobak. Jangan malu dilihatin orang, karena orang-orang yang melihat kita itu adalah calon pembeli kita. Kalau menu sudah dipajang di gerobak, langkah kita selanjutnya kita nunggu pembeli. Nah, di sini kita dituntut untuk mempunyai ilmu titen. Dalam arti ilmu titen, kita harus tahu tahap-tahap pembeli sampai jadi pelanggan kita. Orang pertama kali melihat dagangan kita, mereka itu tahap penasaran. Habis mereka penasaran, mereka beli dagangan kita. Orang ini belum bisa dikatakan calon pelanggan, baru tahap penasaran. Kita harus titen, kita harus tahu orang ini besok atau lusa atau lusanya lagi dia datang lagi ke kita membeli dagangan kita apa enggak. Dia cocok dengan resep masakan kita apa tidak. Orang ini bisa kita anggap sebagai pembeli, belum bisa dikatakan calon pelanggan, baru tahap pembeli. Tempe satu berapa harganya, Mas? 1.000 jadi untung banyak, Mas ya. Maka dari itu kita harus konsisten dengan resep-resep kita. Kalau misal gorengan kita mengangkat tema gorengan terasin se-Indonesia, misalnya kita pertahankan produk gorengan asin-asin kita. Itu sebagai contoh, jangan terus diterapkan di dalam menu tersebut. Dari sini kita sudah mempunyai pembeli. Pertahankan itu. Besok atau lusa dia datang lagi, orang ini bisa dianggap calon pembeli, calon pelanggan. Nah, sampai sini kita sudah mempunyai calon pelanggan. Terus kita tunggu lagi besok atau lusanya dia datang lagi apa tidak. Inilah yang paling rentan untuk pedagang pemula. Kenapa rentan? Begini penjelasannya. Kalau dia besok atau lusa atau lusanya lagi datang membeli produk kita, dia bisa kita anggap sebagai pelanggan kita. Kalau dia tidak lagi membeli dagangan kita, berarti dia kapok dengan produk kita. Bisa kita simpulkan dia pindah produk ke pedagang lain. Jadi kesimpulannya, orang pertama kali dia beli produk kita atau gorengan kita, dia pembeli. Pembeli ini tahapnya dia baru penasaran dengan produk kita. Terus kedua kali ini dia datang, kita anggap calon pelanggan. Ini baru calon pelanggan, belum pelanggan. Orang bisa kita anggap sebagai pelanggan itu orang yang sudah membeli ke dagangan kita sebanyak 3 kali. Itu menurut saya. Dari sini bisa dipahami kan? Nah, sampai sini kita sudah mempunyai pelanggan. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita tanya ke
pembeli ini tentang produk kita. Minta kritik ke mereka dan saran. Ingat ya lur, jangan minta kritik dan saran kepada orang yang kita kenal atau teman dekat, saudara kita. Terkadang kritikan mereka itu bohong. Kenapa saya bisa katakan begitu? Iya, biasanya mereka itu nggak tega mengkritik dengan dagangan kita. Mereka merasa ewoh. Usahakan kita minta kritik dan saran itu pelanggan tadi yang tidak kita kenal sebelumnya dan bukan siapa-siapa kita. Dari kita minta kritik dan saran ke mereka, secara tidak langsung kita juga membangun keakraban di antara pembeli dan penjual. Sampai sini bisa dipahami kan? Oke, sampai sini kita sudah bahas persiapan untuk opening, bagaimana tahap awal mulai buka usaha, bagaimana kita mencari pelanggan sampai kita dapatkan pelanggan. Saya rasa sudah cukup sinau bareng kali ini. Untuk sinau bareng berikutnya, kita akan bahas bagaimana caranya agar pelanggan betah dengan produk-produk kita. Ikuti terus. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.